Salam multimedia. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan kiat ke-18, yaitu perhatikan pembelajar mahir. Kalau sebelumnya di K17 kita cenderung untuk memperhatikan pembelajar yang lambat. Tapi sekarang justru sebaliknya. Pada prinsipnya sih kita memang harus memperhatikan semua jenis pembelajar. Dalam bahasa ilmiah, nama kiat ke-18 ini adalah Prior Knowledge Principle. Mari kita bahas. Prior knowledge adalah pengetahuan yang tersimpan di memori jangka panjang pembelajar. Effective teaching supports positive transfer by actively identifying the relevant knowledge and strengths that students bring to a learning situation and building on them. Jadi, pengetahuan yang datang ini, yang baru, maka akan dibandingkan dengan pengetahuan yang sudah ada, kemudian nanti akan disusun di mana pengetahuan yang baru ini akan ngepas gitu ya, karena otak kita ini kan sistemnya asosiatif. Terdiri atas kurang lebih ada 100 miliar sel gitu yang akan memproses informasi ini masuk ke dalam otak kita. Nah, pengetahuan yang ada, prosesnya bisa learning, bisa memperkuat, menambah kelengkapannya, keluasan dan kedalamannya. Tetapi juga kalau proses unlearning ternyata yang dipelajari ini salah, maka kita harus berupaya menghapus yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Itu ya, prior knowledge principle. Nah, jenis prior knowledge ini ada dua macam ya, ada yang high prior knowledge, ada yang low prior knowledge. Jadi ada yang udah pinter, ada yang belum. Secara garis besarnya seperti itu ya. Yang pinter ini memiliki pengalaman atau ilmu mengenai konteks pembelajaran yang sedang dipelajari. Kalau yang low ya tidak memiliki. Biasanya yang tidak memiliki ini prosesnya disebut sebagai pedagogi. Kalau yang tadi yang sudah banyak ilmunya, itu proses pembelajarannya adalah andragogi. Komponen of prior knowledge experience itu apa saja sih komponen yang sudah terekam di dalam otak kita, di dalam long term memory itu? Yang pertama biasanya who and what, kemudian when, kemudian where, kemudian why. Jadi ini 5W 1H itu ya. Dan how-nya di sini. Kemudian ada people and places. Kemudian likes and dislike. Kemudian rumus. Kemudian keberhasilan dan kegagalan. Ya, ini contoh-contoh. Mungkin ada hal yang belum tercakup di sini, tetapi pada umumnya pengetahuan disusun label-labelnya adalah seperti ini di dalam otak kita. Mari kita lihat contoh pertama. Nah, di sini contoh yang kurang baik ya, bahwa pembelajar yang sudah mahir tetap harus mengikuti pembelajaran pada tiap level. Di sini harus berurutan. Sementara kalau di yang sebelah kanan, pembelajar yang sudah mahir dapat melewati suatu level dengan menggunakan tes saja langsung. Langsung tes, kalau lolos, dia bisa loncat ke level berikutnya. Memang ini sistem Duolingo ini sudah sangat baik ya, untuk kita tiru contohnya. Kemudian yang kedua, di sini belajar HTML tutorial ya, HTML tutorial. Nah, di sini tidak ada pilihan untuk yang mahir atau yang enggak. Kurang baik, biasa-biasa aja. Tapi kalau yang di sebelah kanan di sini, pada contoh di atas diperlihatkan pembelajar mahir hanya karena ada fitur take a shortcut. Nah, di sini ada shortcut, bisa langsung loncat kepada bagian yang kita inginkan. Oke, kemudian di sini yang sudah memiliki pengetahuan sebelumnya tidak diberikan kesempatan untuk loncat. Ya, seperti kita ketahui sebelumnya, yang di sebelah kanan ini ada shortcut kalau kita ingin melewati beberapa item yang sudah kita pelajari. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat!